diseminasi berbagi praktik baik oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan para wakil kepala sekolah, dewan guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Kota Baru yang berhadir hari ini. Kemudian yang teristimewa kepada TGP angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kota Baru, ada Pak M. Sanusi SPD MPD, kemudian Pak Tuku Fahrul Mukminin SPD, kemudian ada Ibu Zakratul Idami SPD. Ketiga beliau ini calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama kita semua bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir semua dalam rangka diseminasi berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari teman kita bertiga yang telah hadir bersama kita. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kami atas nama pimpinan di SMA Negeri 1 Kota Baru memberikan apresiasi kepada calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Kota Baru yang hari ini mengadakan diseminasi berbagi praktik baik yang diselenggarakan di ruang guru ini dengan sasaran semua guru dan tenaga pendidikan di sekolah kita ini. Kemudian dalam perjalanan pendidikan calon guru penggerak, tentu ketika beliau ini telah melewati berbagai macam fase dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh para guru penggerak, sudah berada kemarin setelah mengikuti lomba karya 2 dan hari ini melanjutkan kepada hal positif, yaitu berbagi praktik baik di sekolah kita ini. Kita berharap kegiatan hari ini menumbuhkan inspirasi yang pertama bagi teman-teman lain yang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini atau telah punya kesempatan di periode sebelumnya namun masih belum lulus tahap akhir dalam proses seleksi, terutama di tahap kedua. Kita berharap angkatan selanjutnya kalau masih ada dibuka nanti TGP-nya, teman-teman yang belum ini dapat mengikuti jejak langkah dari ketiga TGP kita. Kita berharap peningkatan kualitas pendidikan dengan hadirnya TGP kita ketiga beliau ini dapat menumbuhkan sekali lagi inspirasi dan motivasi yang lebih bagi kita. Bagaimana menggerakkan pembelajaran di sekolah, menggerakkan diri untuk terus bergeliat, ya, menimba pengetahuan, menggali potensi diri dengan sasaran nanti memberdayakan peserta didik, menjadikan pembelajaran yang lebih menarik, dan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah dan dipraktekkan baik itu oleh peserta didik maupun oleh kalangan pendidik di sekolah ini. Jadi apa yang dilakukan oleh ketiga sahabat kita TGP Angkatan 10 ini, mari kita berikan apresiasi dan dukungan kita semua, dan kita berharap proses yang beliau lalui sampai dengan tahap akhir nanti dapat berjalan sesuai dengan keinginan
dan doa kami bersama menyertai Bapak Ibu TGP Angkatan 10 yang pada akhirnya nanti dinyatakan lulus resmi sebagai guru penggerak Angkatan 10 dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Dalam pengamatan kita nampak dari perjalanan yang Pak Farul, Pak Sanusi, Bu Zahra lakukan memberikan kontribusi aktif terhadap kegiatan pembelajaran pada peserta didik dan keadaan di sekolah, karena lingkup penjabaran dari program ini menyentuh semua aspek, baik itu terhadap sisi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan sebagainya dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga memotivasi teman-teman guru dan didik kita untuk berkontribusi aktif bagaimana menjalankan fungsi dan tanggung jawab kita di sekolah yang kita cintai ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan memberikan doa terbaik untuk ketiga teman kami, tiga sahabat kami yang sedang mengikuti pendidikan ini untuk dapat terus bergerak, bergeliat dan memberikan inovasi-inovasi dalam rangka mengembangkan sekolah, mengembangkan budaya sekolah, dan tentunya kita berharap tumbuhnya kualitas pendidikan yang lebih baik di SMA Negeri 1 Kota Baru dengan selesainya teman-teman ini mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Demikian pengantar singkat dari kami dalam rangka diskriminasi berbagi praktik baik oleh TGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Kota Baru. Selamat berkarya, selamat berinovasi, selamat berbagi untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan qudrat Allah hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan mengikuti beberapa praktik baik diskriminasi oleh 3 orang TGP. Yang pertama itu saya sendiri. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan, kami akan memberikan penjelasan untuk sekolah terkait budaya positif. Salawat berikan salam marilah kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW serta ala sahabat beliau. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah dari awal mendukung dan mensupport kami sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan semestinya. Insyaallah kita doakan sukses dan tanpa perpanjangan kalimat, Bapak Ibu dapat kita lihat di depan ini adalah beberapa tujuan pembelajaran di hari ini. Yaitu pembelajaran yang khusus, yaitu yang pertama guru memahami tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada intrinsik nantinya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Dan dilanjutkan dengan posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang ketujuh ini adalah ketujuh ini merupakan komponen-komponen yang diberikan kepada sekolah dan membentuk budaya positif. Ini adalah ketujuh komponennya. Dari awal perubahan paradigma belajar, sebelum respon, kemudian sampai ke segitiga restitusi. Baik, next. Ya, di sini perubahan paradigma belajar
dari dulunya stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini yang sudah kami baca di sini adalah stimulus respon itu ketika seseorang diberikan stimulus, maka responnya langsung di situ. Artinya ketika diberikan efek efek dari orang luar, motivasinya eksternal, maka dia akan berimbas. Artinya begini, ketika stimulus respon ini diberikan, maka itu bukan menjadi kontrol diri kita. Bisa jadi orang lain bisa mengontrol kita, makanya diberikan stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, ini adalah kita bisa mengontrol diri sendiri, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, inilah yang teori stimulus respon dan teori kontrol, perbedaannya. Jadi, pada stimulus respon, realitas kebutuhan manusia itu sama. Jadi pada setiap stimulus yang diberikan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Contoh, ketika teori stimulus respon, ketika bapak itu ditanya oleh seseorang atau guru, hari ini kita bisa melaksanakan rapat ataupun kita bisa melaksanakan tugas tambahan, semuanya menjawab boleh. Satu orang terikut menjawab boleh. Nah, itu dikatakan stimulus respon. Ketika diberikan stimulus, responnya dia langsung. Nah, jadi itu bisa jadi dari eksternal. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ketika diberikan respon, apakah kita hari ini bisa melakukan tugas tambahan? Maka dia tidak terikut. Dia memberikan respon sendiri yang berbeda. Maka kebutuhan kita berbeda. Nah, ini adalah salah satu stimulus respon. Nanti akan berimbas kepada pendidikan. Ini sebenarnya digunakan pada siswa. Jadi ketika siswa nanti kita ajak, kita hari ini belajar diskusi kelompok di mana? Di kelas atau di luar kelas? Di luar kelas. Padahal ada satu orang yang sakit. Nah, di situ memberikan imbas daripada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, pada pendidikan kami di TGP, pendekatan sekarang perubahan paradigma berpikir. Dulunya stimulus respon, sekarang kita dituntut menjadi teori kontrol. Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, sedangkan orang lain tidak bisa mengontrol. Nah, yang terakhir ada kolaborasi dan konsensus kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan pada stimulus respon itu adalah pemaksaan pada saat rujukan gagal. Nah, gitu. Dan yang terakhir, kalau yang stimulus respon, model berpikirnya benar atau salah. Benar atau salah. Tapi kalau misalnya teori kontrol, model berpikirnya adalah benar dan benar. Artinya, kalau istilah bahasanya bumi mati dan mata. Nah, jadi istilahnya di sini adalah ini harus dibuat kita bisa mengambil manfaat walaupun kita ada posisi yang kalah. Nah, kita tidak bisa memaksa siswa untuk mengerjakan tugas dengan rentetan tugas yang banyak, tapi kita bisa mengambil tindakan yang lain sehingga tugas itu dikerjakan dan bisa dikumpulkan walaupun tidak sebanyak yang siswa yang lain. Itu masuk nanti ke segitiga restitusi juga. Ini di awal. Kemudian di sini ada disiplin positif. Yang pertama itu disiplin diri, dia memiliki motivasi internal. Di sini kita berarti kalau kita memiliki motivasi internal, itu lebih kuat daripada motivasi eksternal. Kira-kira gimana? Pas begitu atau lebih kuat motivasi eksternal? Nah, kita memang lebih ditekankan pada motivasi internal. Karena pada motivasi internal, ketika ada motivasi luar yang masuk ke dalam kita, maka itu bisa diblokir, itu tidak bisa masuk. Karena misalnya ini, ketika ada suatu ajakan ataupun undangan dari kawan, ketika kita ada motivasinya, itu undangan dalam bentuk bagaimanapun, kita tetap mengambil keputusan yang sama. Contoh, ketika ada undangan yang hanya boleh hadir sementara ataupun hanya undangan tidak berbentuk undangan, hanya lewat lisan, kita mungkin berpikir ikut enggak ya, nanti kalau orang ini ikut. Nah, itu dari motivasi awal.
Tapi ketika ada motivasi internal yang mengajak lebih kuat, maka kita akan ikut. Tapi ketika ada motivasi yang kita sendiri, maka motivasi internal yang lebih kuat. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini bisa kita contohkan pada, misalkan katakan ada siswa bernama Iqbal. Iqbal pergi ke sekolah setiap hari. Pada suatu hari, Iqbal ini dia mengetahui bahwa hari ini guru ada rapat. Nah, kalau ada rapat berarti pembelajaran digantikan oleh guru yang lain. Artinya tidak seperti biasanya itu memberikan tugas. Nah, ketika keadaan seperti itu, muncullah motivasi dari sifat. Kalau motivasinya dia lemah, motivasi dalam diri dia lemah, karena dia hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka dia akan hadir di kelas, dia akan duduk mengikuti tapi tidak sepenuh hati. Nah, berarti dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari para guru. Itu motivasi yang pertama, dan itu adalah yang terendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Bisa jadi Iqbal ini adalah siswa yang terkenal rajin. Pada suatu hari dia pergi sekolah ataupun dia tidak mengikuti cabut di hari itu, di hari jam itu, maka level rajinnya itu berkurang pada dia. Nah, maka dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi kedua, sedangkan yang baik di sini adalah itu motivasi yang ketiga. Motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri kita sendiri dengan nilai yang kita percaya. Yang dipercaya oleh Iqbal adalah seorang siswa dan dia harus mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin dan mengikuti instruksi dari guru sehingga pembelajaran berjalan dengan semestinya. Tanpa ada paksaan dari pihak luar, tanpa ada penghargaan pun, saya akan mengikuti. Misalnya kita bilang kelas Bapak Ibu kan, ikhlas gitu. Nah, itu untuk motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya setelah dari para pengaruh pikir, kita berlanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Di sini seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu mungkin sudah sering sekali mendengar, namun hari ini kita hanya mengulang penguatan sedikit. Mungkin ada di mana yang kurang bisa kita tambah, karena di sini kita sama-sama belajar. Bukan saya pikir kehidupan ini sudah terlalu kotor ataupun terlalu baik, tidak. Juga masih dalam tahap belajar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Kasih sayang dan rasa terima kasih. Di sini setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang, baik itu siswa, guru, dan orang pada umumnya. Itu semua orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian yang kedua ada kebebasan, tidak dikekang. Ketika anak mau memberikan pendapat itu tidak dikekang harus begini, tidak. Tapi anak bebas menentukan. Bahkan di kurikulum mereka, anak bebas memberikan pendapat untuk bagaimana aktivitas belajar di kelas. Jadi dilakukan sebelum baru belajar dibuat. Nah, di sini kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Ada anak-anak yang memang memerlukan kesenangan yang lebih. Jadi ada yang lebih menonjol. Tapi di sini umumnya semua orang itu membutuhkan kesenangan. Jadi ketika dia merasa bahagia, nyaman, rasa kasih sayang diterima, maka pembelajaran akan terbentuk dengan nyaman dan mudah diserap oleh siswa. Dan yang terakhir penguasaan. Di sini adalah ada rasanya siswa itu dianggap di kelas. Siswa itu dianggap di kelas. Ketika siswa berada di kelas, tidak dibeda-bedakan, semuanya dianggap sama dan diakui itu. Ketika di kelas kan kita rasa semua kita
perlu diakui. Nah, perlu diakui. Coba kita bayangkan kita masuk misalnya ke suatu forum ataupun ke suatu perkumpulan, kita datang, kita pulang, seakan ini merebus. Nah, seakan ini merebus. Maka itu sifat dasar manusia, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Maka dia akan merasakan ketidaknyamanan itu. Nah, di sinilah kita menciptakan bagaimana siswa kita mengakui siswa dan siswa menganggap saya diakui oleh guru. Jadi semua ini sama, tidak berbeda-beda. Yang terakhir adalah survive, bertahan hidup. Nah, di sini adalah bagaimana kita membutuhkan rasa aman di dalam kelas tanpa ada bullying, tanpa ada bahasa-bahasa yang menjatuhkan ataupun yang merusak mental dan psikis siswa. Dan di sini kita juga perlukan seperti sandang, pangan, semuanya untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah yang menjadi rangkuman bagaimana nanti budaya positif terbentuk di sekolah. Ya, yang selanjutnya setelah kita melihat bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia, di sini ada posisi kontrol restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum nanti kita memasuki segitiga restitusi, di sini ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Bahkan saya sendiri melakukan, tapi saya tidak sadar melakukan 5 posisi ini. Nah, nanti yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi. Ya, ini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama kongfu. Ya, kongfu. Jadi yang kongfu ini saya tidak berada di kongfu, saya nanti berada di pembuat pasal salah kalau saya sebelumnya. Tapi ada mungkin di sini dari kita ataupun saya sendiri kadang melakukan peran menjadi kongfu ketika ada permasalahan. Nah, bagaimana posisinya? Posisi kontrol yang pertama adalah kongfu. Ketika siswa ada melakukan suatu kesalahan, maka peran siswa, peran guru ataupun orang tua yang pertama adalah menjadi menghukum. Bagaimana menghukum? Dengan ada bahasa-bahasa tetap, dengan mengatakan kamu tanpa basa-basi, kamu langsung dari lapangan. Gak ada menanyakan bagaimana kesalahan dia, gak ada menanyakan apa latar belakang dia lakukan itu, tapi guru langsung memberikan hukuman. Ketika mendapat info untuk melakukan praktik kesalahan, tidak masuk ataupun apa yang lain, maka langsung diberikan oleh guru. Sekarang langsung dari keliling lapangan 7 kali. Nah, itu masuk ke dalam menghukum. Kemudian yang kedua, ini saya dulu melakukan ini. Saya tidak langsung menghukum, tapi saya langsung memberikan jas kepada siswa. Itu yang salah yang saya lakukan pada pembelajaran sebelum-sebelumnya. Itu gimana? Itu ketika seseorang siswa itu melakukan kesalahan, maka kalimat yang keluar dari guru atau orang tua itu langsung dengan bahasa ini. Dia bahasanya lembut tapi menusuk. Ya. Kamu padahal bapak berbela-bela nih, bapak beli kelas, bapak pergi ke rumah selama 3 tahun, bapak kemudian kamu sampai itu, tapi ini yang kamu berikan kepada bapak keluasan. Itu membuat anak menjadi semakin awal dan nanti dia tidak akan terbuka untuk kita laksanakan penyelesaian masalah. Nah, di sini adalah membuat rasa bersalah. Jadi di sini kalau yang menghukum dia dengan suaranya yang besar, dia kemudian langsung menghukum siswanya. Tapi ketika dengan membuat rasa bersalah, dia dengan nada yang halus tapi sedikit menusuk dan mengerti sakitnya. Nah, jadi ketika membuat rasa bersalah ini diberatkan, maka hanya sedikit. Boleh jadi langsung duduk, silakan duduk, Iqbal tahu hari ini adalah hari terkecewa bapak. Bapak berharap pada kamu ini, ternyata kamu melakukan hal ini. Maka itu adalah posisi membuat rasa bersalah. Nah, ini ya
sangat kurang pas memberikan atau mengambil peran di pembuat uji bersalah. Kemudian yang ketiga ada teman. Nah, posisi teman ini adalah ketika guru dan siswa itu melakukan diskusi penyelesaian masalah, maka guru akan memposisikannya sebagai teman. Dia akan mengajak nilai dulu. Misalnya Iqbal tadi, Iqbal tolong ke kantor. Gimana? Udah makan? Udah Pak. Gimana sekarang keadaannya? Sudah baik? Udah. Oh iya ya. Udah, kamu gini aja. Nanti kamu minta maaf sama ibu-ibu orang tua kita, selesai nanti Bapak akan punya teman. Nah itu adalah siswa merasa nyaman, tapi dia merasa kita posisikan kita sebagai teman. Nah nanti ada efek-efek negatif dan positifnya pada keadaan tersendiri ini. Nah di sini ketika memposisikan pada teman, positifnya adalah siswa merasa terbuka dan bisa langsung memberikan alasan-alasan yang kuat serta memunculkan penyelesaian masalah dari dia sendiri. Dari dia ngomong benar dari itu. Nah di sini cuma negatifnya ketika posisi teman ini tidak pas kita berangkat, maka nanti akan berimbas kepada kita. Paling kurangnya kita tidak dihargai sebagai guru, tapi dihargai sebagai teman. Yang terakhir, yang keempat adalah pemantau. Di sini hanya pemantau ini hanya mendengarkan saja, dia tidak terlalu mengambil peran, tapi dia hanya memantau dan memberikan semuanya pada siswa kepada dia, jadi tidak terlalu berimbas. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, yang paling baik menurut teori kontrol itu adalah sebagai posisi manajer. Yaitu nanti kita bisa melihat di segitiga retribusi, ya, di segitiga retribusi kita di posisi kontrol, ya, di segitiga retribusi nanti baru jelas. Nah, sekarang di motivasi eksternal. Ketika identitas gagal, ini ada dua, ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Di sini kita lihat guru yang berperan sebagai penghukum ataupun membuat orang merasa bersalah. Nah, guru di sini berkata kalau tidak melakukan yang saya akan, maka hasilnya adalah penghukum itu siswanya memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Itu hasilnya. Kemudian daripada peran membuat orang merasa bersalah. Jadi dia berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian dia mengatakan kamu sudah kecewakan Bapak, maka hasilnya adalah dia menyembunyikan atau menyangkal dia berbohong. Maka dia untuk mengamankan posisi dia, maka dia akan menyangkal dan berbohong karena dia posisinya tadi dibuat merasa bersalah. Padahal memang sudah bersalah, cuma lebih ditekankan. Kemudian pada perilaku kontrol itu yang negatif, sekarang yang positif, yang teman. Dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti tadi dia membantu murid. Kemudian dia berkata lakukan ini untuk Bapak. Ini demi Bapak. Bapak akan bertahankan kamu harus bantu Bapak sekarang. Jadi ada kalau dalam biologi apa namanya simbiosis mutualisme. Jadi keduanya mendapat keuntungan di situ. Yaitu itulah kalau kita bermitra dengan situ kita harus pandai-pandai menjaga posisi kita dari posisi peran teman ini. Nah hasilnya apa dari posisi kontrol positif ini masuk ke positif berhasil sukses. Tapi hasilnya adalah ketergantungan. Siswa akan terus menerus ketika ada masalah dia akan punya satu kedua teman. Dia akan mengikuti terus perjalanan jejak dari guru itu. Dia terus bergantungan. Padahal yang diharapkan oleh segitiga retribusi adalah siswa nanti bisa mengambil sendiri permasalahan, bisa menyelesaikan sendiri. Nah, kemudian sebelum kita masuk kita lihat dulu di pemantau. Nah di sini dia hanya menghitung dan mengukur. Hasilnya apa? Dia menyesuaikan bila diawasi. Perannya seperti apa? Dia menanyakan apa peraturannya. Kalau siswa tidak memakai dasi, apa peraturannya? Kemudian apa konsekuensi sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang? Dia hanya menyesuaikan posisinya bila diawasi dan tidak dia akan memberikan kebebasan kepada siswa tersebut. Nah, walaupun memang di sini kategorinya kontrol positif, tapi
tidak bisa dipastikan dalam jangka panjang untuk berhasil. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer dia mengajukan pertanyaan, guru mengajukan pertanyaan, bisa pertanyaannya bisa kita simpulkan seperti ini: apa yang kita yakini, apa yang kamu ingat, apa yang kamu yakini. Misalnya yang melakukan kesalahan, apa kamu ingat kegiatan ini sebenarnya seperti apa di perasaan ini? Apa boleh baju bebas? Nah, seperti itu. Kita menanyakan keyakinan dia dulu. Kemudian apakah kamu meyakini hal tersebut setelah dia mengucapkan katanya? Apakah kamu yakin dengan yang kamu katakan? Nah, kemudian yang ada kata-kata terakhir, kalau kami memperbaikinya, kira-kira hal apa yang menggambarkan tentang diri. Jadi datanya lagi ke siswa, kita kembalikan ke siswa semuanya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, dia memberikan alasan, merasa nyaman, dan dia bisa memutuskan sendiri tanpa harus diberikan opsional daripada guru yang menangani kasus tersebut. Dan ini adalah hasilnya mengeluarkan otak karakter. Dari kurikulum merdeka ini, kita diharapkan untuk belajar menjadi posisi manajer. Jadi tidak semua ada solusinya sama guru. Jadi walaupun sudah ada solusinya sama guru, tapi siswa harus memberikan opsional dia sendiri supaya dia bisa berubah dari kesalahan yang dilakukan. Karena saya juga itu, kalau misalnya contoh kasus yang kami ambil seminggu yang lalu, ada siswa tidak memakai dasi misalnya, tidak memakai dasi. Ketika tidak memakai dasi, apa yang menjadi alasannya? Semalam Pak, saya tidak sempat mempersiapkan baju galerainya sehingga paginya saya telat bangun dan buru-buru. Akhirnya dasinya ketinggalan. Nah, dari kasus itu, ketika kita tanyakan alasannya itu ketika kita posisi manajer, dan siswa kita tanyakan lagi kesepakatan kelas ataupun peraturan keyakinan kita bagaimana? Berarti langsung jawaban dari siswa adalah dasi adalah atribut sekolah yang wajib kita bawa, dan saya hari ini tidak bawa, saya minta maaf. Jadi dia langsung menjadi kesalahan. Dan dari tindakan tersebut kita bisa menguatkan karakternya. Nanti kita tanyakan kira-kira apa yang harus kamu lakukan kalau kamu melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan bersama. Karena kasus itu saya tambahkan, dan siswa akan melontarkan bahasa pendapatnya. Besok Pak, saya sebelum tidur saya mau masukkan semuanya itu dalam tas. Pagi itu saya ada siap ambil tas, sarapan, nanti ambil tas pergi ke sekolah. Walaupun buru-buru, tapi saya sudah siap persiapannya. Itu yang pertama. Saya agak dari malam. Saya memang dari sorenya aku pulang sekolah sudah saya siapkan terus. Nanti paginya saya nggak buru-buru lagi. Padahal yang kita sampaikan kan segitu juga. Nah, ketika disampaikan oleh siswa sendiri dan yang kita sampaikan itu kira-kira ada perbedaannya nggak, Pak? Ada perbedaannya. Kalau yang kita berikan, maka motivasi atau peran yang kita berikan itu, saran yang kita berikan itu adalah dari kita, dulu sebelumnya kita berikan pada dia. Tapi kalau yang diberikan oleh siswa, kita bisa mengambil konsekuensi dari yang dia berikan. Jadi walaupun kita nanti dia besoknya nggak bawa, tapi kita tidak dikatakan sebagai hukum atau hukuman. Kita bisa mengatakan itu adalah konsekuensi daripada yang dia lakukan. Nah, jadi di sini nanti hukuman dengan konsekuensi cukup berbeda. Nanti kita bisa lihat di kelas. Oke, kita lanjut. Langsung ya. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui keyakinan surat pendapat. Dan keyakinan kelas ini ditinjau dari waktu ke waktu. Oke, nanti kita lihat bagaimana bentuk keyakinan kelas. Ini pertama, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Karena itu di sini peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan bersifatnya memang sangat mengikat, tapi kalau keyakinan mengikat, tapi dia lebih diutamakan, lebih dibuat daripada berdasarkan keyakinan siswa. Seperti yang di awal tadi,
siswa melakukan sesuatu, bisa jadi dia merasa takut dihukum, kemudian bisa dia takut tidak diakui. Nah, tapi di sini adalah ketika membuat keyakinan kelas, dia bukan takut dihukum, takut diakui, tapi dia sebagai ini adalah nilai yang saya percaya. Kalau saya nggak pikir hari ini, berarti saya harus double pikir atau pikir di hari itu dua kali. Nah, itu konsekuensi yang sudah dibuat dan dibuatnya sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dan kesepakatan keyakinan kelas ini tidak hanya di kelas, bisa jadi juga keyakinan sekolah. Seperti yang dasi tadi itu adalah salah satu keyakinan sekolah sebenarnya. Nah, di sini keyakinan kelas berupa pernyataan bersifat universal, masih sangat umum. Kemudian pernyataan keyakinan ini senantiasa dibentuk dalam bentuk positif, dibentuknya positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga siswa mampu mengingat. Yang terakhir adalah yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut, jangan terlalu tinggi dan tidak bisa diterapkan. Kemudian semua siswa harus mengikuti surat pendapat ini, semua harus berpendapat sehingga kontribusinya perlu dari siswa dan bisa ditinjau kembali. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas pertama di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu adalah keyakinannya. Kalau kita lihat aturan kan sebenarnya sekolah memang harus kita belajar. Kita harus buat keyakinan pada siswa itu harus mengakui kita kesini belajar, sehingga nanti ketika siswa banyak bermain yang tidak belajarnya, kita bisa kembali ke keyakinan kelas. Kemudian ada setiap anggota kunci dari siswa, jadi bentuknya seperti ini. Setiap siswa anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini bisa kita masukkan nanti di dan lainnya, itu perlu merasa aman. Kemudian ada juga di kelas 7 misalnya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian di keyakinan bekerjanya, kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Kemudian yang terakhir diterima dan dimiliki. Nah, di sini mereka siswa merasa diterima pada suatu kelompok itu dan saling menghargai dan memiliki bersama. Artinya satu kelas itu kelas kita loh, bukan kelas orang lain. Nah, di sini peran yang paling bagus diperankan oleh wali kelas. Jadi wali kelas bisa membuat keyakinan kelas, dan guru sebenarnya walaupun bukan wali kelas, posisi di sini bisa juga membuat keyakinan kelas. Caranya adalah bisa jadi pertemuan dibuat peraturan yang singkat ataupun dalam jangka panjang. Itu dengan kebutuhan, dan ini juga bisa ada titik dengan kebutuhan yang jadi di depan tidak diperlukan lagi diganti. Nah, ada satu pertanyaan, ini kan keyakinan kelas, kan ada peraturan kelas, apa perbedaannya? Nah, perbedaan yang mendasar adalah kalau peraturan itu dibuat oleh sepihak, ketika kita mengikuti instansi, kita misalnya harus memakai atribut ini, sekolah harus memakai atribut ini, itu tidak bisa dinegosiasi oleh siswa, itu peraturan. Tapi ketika keyakinan itu dikontribusikan oleh kedua belah pihak, di siswa juga mau didengar dan guru juga bisa mengarahkan. Jadi di sini terciptanya budaya positif, tanpa kita harus menekankan pada peraturan yang ketat, tapi kita bisa menekankan sedikit demi sedikit pada keyakinan kelas. Dan di sini sudah kita nanti mungkin akan melihat apakah bisa kita terapkan ataupun tidak, karena ini adalah salah satu komponen daripada budaya positif. Dan ketika nanti beribadah pada pendidikan, maka yang diharapkan adalah itulah merdeka belajar. Siswa dalam bentuk peraturan keyakinan kelas dia juga bebas menentukan. Ini juga merdeka ya, dia bebas menentukan bagaimana cara mengajarnya, bagaimana kelasnya bisa senyaman mungkin dengan keadaan siswa di kelas itu. Jadi ekosistem dalam kelas itu bisa dikontrol dengan dua belah pihak, guru dan siswa. Jadi seperti itu perbedaan daripada peraturan dan keyakinan kelas, itu perbedaan yang sangat mendasar. Ini boleh di next.
Ya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Boleh dilihat. Disinilah yang kita pelajari tadi. Ini adalah segitiga restitusi, digunakan pada saat siswa melakukan kesalahan. Jadi penyelesaian masalahnya ada bentuk segitiganya di sini. Ada 3 tindakan. Nah, yang pertama ini adalah posisinya yang paling bagus diperankan adalah posisi manajer tadi. Jadi 5 peran kontrol tadi yang paling bagus adalah diperankan oleh orang manajer yang menerapkan ketiga segitiga ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Barulah ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga restitusi. Jadi ini menstabilkan identitas. Kita perlu menstabilkan dulu keadaan siswanya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, bisa dia sebentar dia isi, sebentar dia isi, sehingga pelajar kacau isi terus, membuat kawan-kawan kadang-kadang terdapat bullying ataupun ejekan di sana, ataupun memang kawan-kawan terganggu secara tidak bersuara. Nah, di sini kata-kata yang muncul bagaimana? Bisa kita katakan ketika yang sangat izin sebentar kita ambil masuk itu, kita katakan di awal pertemuan kita bisa menstabilkan identitas ketika kita mungkin, dan ini tidak dilakukan juga Bapak Ibu. Kami juga diberikan pengarahan ini dilakukan adalah face to face di tempat berusaha dengan tidak ada guru yang lain dan kawan yang lain. Di sini kita bisa memanggil siswa itu di ruangan guru ataupun di tempat lain yang berusaha dengan kawan-kawannya. Itu guru menstabilkan identitas ini. Misalnya kamu sehat, padahal dia sudah beringat ini takut dipanggil. Misalnya panggil ke mereka, kamu nanti ke sana, pasti ini denda, nggak pergi sekolah. Banyak yang pergi sekolah, nanti Pak takut, pasti takut. Dan banyak siswa, ini bahaya, ada bukti janji, mungkin nanti saya akan diberikan hukuman untuk menapa. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita berikan gimana sehat. Bagaimana tadi Bapak jelas kamu banyak izin ya? Iya Pak, saya banyak izin. Setiap orang kadang-kadang nggak fit badannya, bisa kita stabilkan sedikit. Jangan kita salahkan dulu. Kadang-kadang orang fit badannya, kadang nggak fit badannya. Jadi nggak semua orang itu dalam kondisi sempurna. Makanya kadang-kadang orang sakit izin sebentar seperti itu. Jika dia merasa fobia, jadi dia terbuka sedikit. Itu juga dengan kesalahan yang misalnya yang lain, yang misalnya terlambat hadir misalnya di upacara, kita panggil dulu. Tidak semua orang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Hari ini kamu, besok apapun kadang melakukan kesalahan juga. Jadi tidak terpaku pada kamu. Jadi dia melembutkan suasana sehingga siswa itu merasa nyaman dengan gurunya. Nah, ketika terbentuk suasana seperti itu, baru kita lanjut kepada validasi tindakan yang salah. Kita tidak membiarkan, tidak membenarkan tindakan dia, tapi kita memvalidasi. Nah, kita tanyakan dengan kalimat ini, kita lihat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ataupun adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini yang kita bicarakan sudah tahu apa. Ketika di atas kamu pasti punya alasan melakukan. Kita tanyakan. Dia mengatakan bahwa Pak, saya Pak sebentar karena saya semalam makan ayam penyet Pak, banyak kali dagingnya sampai pagi pun menunya itu Pak, mama nggak sempat masak. Jadi saya turunnya nggak pas di waktunya, saya izin sebentar. Muncullah alasan yang membuat dia izin sebentar ke toilet. Nah, maka di situ adalah kita langsung validasi tindakan yang salah. Oh, berarti itu kesalahan. Kita tanyakan, tadi berapa kali? 4 atau 5 kali. Mengganggu nggak kelasnya? Mengganggu. Waktu saya keluar, ibu sedang menjelaskan dan terdiam. Saya sudah rasa kangen, sehingga kondisi kelas itu nggak kondusif. Nah, dia langsung mengatakan seperti itu. Nah, kemudian baru lanjut ke segitiga sisi yang ketiga, yaitu menaikkan keyakinan kelas. Nah, kita sudah buat keyakinan kelas tuh. Nah, kita sudah buat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas itu, kita sudah sepakat dengan siswa. Jadi kita tinggal menanyakan
yang digunakan. Nah, jelas Pak harus keyakinan kelas kita dan keyakinan kelas kita Pak salah satunya itu kelas yang tertib, aman dan nyaman. Nah, kira-kira ada yang enggak Pak? Nah, di sini baru kita lanjutkan bentuk daripada segitiga restitusi, yaitu langsung kita berikan keyakinannya. Berarti kamu sudah ingat keyakinan apa dan kita langsung memberikan kira-kira apa yang kamu perlu lakukan. Nah, di situ baru kita masuk dan dia akan memberikan alasan-alasan ataupun apa yang dia lakukan sehingga kesalahan itu bisa ditebus, bisa diperbaiki dan kedepannya tidak dilakukan lagi. Nah, sana seperti apa? Kira-kira bagaimana nanti kedepannya bisa kamu lagi tidak terulang? Insya Allah Pak, saya pagi hari kalau di malam saya sudah makan pedas, paginya saya nggak akan makan lagi. Karena nanti memang berubah seperti ini. Nah, itu adalah salah satu yang sesederhana mungkin kasus kita angkat untuk dicontoh segitiga restitusi. Oke, ya sudah selesai Bapak Ibu dari budaya positif. Nah, di sini dari 1 sampai 7 tadi. Yang pertama perubahan paradigma berpikir, kemudian motivasi intrinsik dan ekstrinsik sampai dengan segitiga restitusi. Ini adalah cara yang dilakukan daripada kurikulum merdeka sehingga paradigma berpikir guru, paradigma berpikir siswa itu sesuai dengan kurikulum dan diberikan juga keyakinan kelas untuk merdeka belajar serta penanganannya tidak ada permasalahan disebut dengan segitiga restitusi. Oke, saya rasa cukup singkat pemaparannya dan mungkin dari kesingkatan pemaparan ini mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu yang budaya positif dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, boleh dijawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari pemaparan dari Pak Teguh Bahrul ini, kita sebagai guru di sini juga banyak sekali mendapatkan ilmu ya di era Gen Z yang sekarang luar biasa sekali dari segi teknologi dan juga globalisasi. Jadi Pak, dari berbagai aspek yang sudah Bapak jelaskan tadi, saya ingin bertanya di poin ke-7 tentang segitiga restitusi. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana implementasi atau dampak dari segitiga restitusi terhadap pembelajaran di sekolah. Dari saya itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah bertanya. Jadi dampak daripada segitiga restitusi ini adalah rentetan awal kita membentuk paradigma belajar, kemudian keyakinan kelas, kemudian budaya positif di hidup kita. Maka dampak yang paling diharapkan oleh Menteri, Bapak Menteri ini kan di sini adalah dampaknya adalah terbentuknya budaya positif yang mampu menampung semua aspirasi siswa dalam bentuk merdeka belajar. Jadi dari tadi kita lihat semuanya diberikan kebebasan. Dari 5 posisi kontrol juga diberikan kebebasan, tapi ditekankan kita sebagai posisi manajer. Jadi kalau misalnya segitiga restitusi ini tidak dilakukan Bapak Ibu, contohnya saya sendiri pengalaman pribadi itu saya melakukan segitiga restitusi, tapi ada tahapan yang miss, yang tidak tercapai, ketinggalan, maka hasilnya tidak berdampak panjang. Contoh, ketika saya mengambil posisi di awal sebagai pembuat rasa bersalah, maka saya tidak menstabilkan identitas. Maka siswa dampaknya Pak, siswa tidak akan memberikan alasan yang sebenarnya, dia akan berbohong, dia akan menyangkal. Nah, itu akan berdampak ke depan dari segitiga restitusi, karena segitiga kan fokus ke penyelesaian masalah, akan berdampak ke depan. Ketika ke depan
depannya siswa 1, 2, 3 siswa seperti itu, maka budaya positif tidak akan tercipta. Dia akan terus berkokoh ataupun dia terus mendengar kepada gurunya itu. Tapi kalau salah segitiga ini dilakukan, maka yang dimunculkan apa? Kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian siswa mengakui kesalahan itu dan meyakini dia itu salah, dan dia memberikan umpan balik, memberikan pendapat dia. Saya perlu melakukan ini untuk memperbaiki kesalahan. Jadi seperti di awal, motivasi yang muncul dari dalam diri itu lebih kuat daripada apapun dengan motivasi yang di luar. Jadi ketika siswa itu memberikan pendapatnya sendiri, dia mengatakan dengan lisannya sendiri, itu sangat berbeda dengan lisan yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Oke, bisa diterima, Bu? Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah di sini saya sudah melakukan sedikit pembahasan, terutama pada saya sendiri karena guru penggerak itu pertama bukan bergerak, Bapak Ibu. Saya juga digerakkan, tergerakkan oleh orang digerakkan, tergerakkan, bergerak, menggerakkan. Jadi saya di sini masih tergerakkan, mencoba sedikit demi sedikit menggerakkan, baru mencoba sedikit bergerak, masih bergerak. Saya masih bergerak nanti. Insyaallah kalau kita bisa menjadikan budaya positif ini dan kita bisa menggerakkan. Nah di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya sudah mengikuti praktik baik hari ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat pada diri saya sendiri dan terutama pada sekolah dan pendidikan pada khususnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat dari Allah, kita sudah bisa mendengarkan ketiga calon CGP kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan calon CGP kita lulus dengan nilai yang terbaik. Dan yang lain, guru bisa mengikuti contoh yang sudah ada. Dari hasil pemaparan tadi, sungguh banyak yang bisa kami ambil sebagai pedoman dalam kami menjalankan tugas sebagai guru nanti. Banyak sekali pengalaman dan banyak sekali mungkin yang harus dirubah. Cara kita berbicara dengan anak, cara kita mengajar anak, agar menjadi nanti anak-anak kita berbudaya yang positif semua. Jadi itu semua tergantung cara kita berbicara dan cara kita bertanya kepada anak. Jadi mungkin dengan adanya acara hari ini, kami sudah menambah ilmu. Mungkin untuk kali yang akan datang, kita juga sama-sama bisa duduk untuk menerima masukan dari CGP kita untuk dalam rangka kita meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Baru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an. Syukur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian, dewan guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Kota Baru yang kami muliakan, dan istimewa dan guru penggerak angkatan 10 yang sudah melakukan diseminasi berbagai praktik baik pada hari yang berbahagia ini, dan baru saja kita ikuti secara bersama. Alhamdulillah, kita mendapatkan banyak referensi, banyak ilmu dari ketiga CGP kita. Ketiga beliau telah memberikan inspirasi untuk kita laksanakan dalam keseharian kita.
banyak hal yang didapat hari ini. Kita bisa melihat di salah satu tadi film yang diputar oleh Ibu Zahra misalnya, bagaimana kesiapan guru menghadapi seorang anak yang terlambat misalnya, yang selama ini budaya yang kita praktekkan mungkin ya seperti itu pada mayoritas kita. Kenyataannya pola yang kita terapkan demikian tidak memberikan dampak atau perubahan pada diri anak. Justru dia berkutat pada keadaan seperti itu terus. Berarti salah satu indikatornya adalah kesalahan komunikasi atau praktik yang kita berikan kepada anak, sehingga tidak berdampak pada perubahan yang kita inginkan. Maka di momen hari ini, di diseminasi ini, salah satu hal yang kita petik hari ini yaitu peran guru dalam menjalankan fungsinya terkait salah satu tadi menghadapi peserta didik dengan berbagai macam tingkah pola. Itu tadi baru dari anak yang terlambat, belum lagi anak-anak yang melakukan pelanggaran lainnya. Kita belum sentuh bagaimana anak-anak yang keluar masuk dari ruang belajar, serta-merta mau bertelet, serta-merta mau berkantin dan sebagainya. Ya, belum lagi anak-anak yang bicara kotor, bicara tidak senonoh. Ya, belum lagi proses kalau belanja ke kantin tidak ada antrian kali ini, budaya antri, ya, budaya menyapa sebuah salam kali ini. Ini praktek-praktek baik yang diterapkan di lingkungan sekolah, dan hari ini ketiga sahabat kita, CGP kita ini telah memberikan inspirasi baru, ilmu baru untuk bagaimana kita aplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran yang baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar ruang kelas pembelajaran. Maka oleh demikian, pertama kita memberikan apresiasi sekali lagi terhadap praktik baik yang dilakukan oleh ketiga sahabat kita CGP dari SMA Negeri 1 Kota Baru, dan kita berharap akan tumbuh motivasi dari penyampaian ketiga beliau ini yang kami kira sangat luar biasa. Salah satu dampak dari keikutsertaan dalam proses pendidikan dalam guru putra ini, memberikan warna tersendiri, menumbuhkan motivasi dan tumbuhnya minat untuk menjalankan fungsi kita selaku pendidik di sekolah. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan ketiganya dapat melakukan seluruh tahapan dari pendidikan dalam guru penggerak, dan kita doakan bersama ketiga beliau ini dapat lulus nantinya dengan predikat terbaik. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kegiatan diseminasi berbagi praktik baik budaya positif di sekolah yang dilangsungkan pada hari ini, hari Selasa 11 Juni tahun 2024 oleh CGP kita satu Bapak Tuku Farul Mukminin SPD, yang kedua Bapak Muhammad Sanusi SPD MPD, dan ketiga Ibu Zahra yang telah berlangsung dengan baik dan sukses. Demikian, dan terima kasih atas partisipasi semua kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum